Di balik hijaunya persawahan dan ramai senyum penduduknya, ada semangat gotong royong yang selalu menghidupkan desa ini. Selamat datang di Desa Polokarto, sebuah tempat di mana tradisi dan kemajuan berjalan beriringan. Sebuah desa yang tak hanya menjadi rumah bagi warganya, tetapi juga menjadi saksi perjalanan waktu yang terus membawa perubahan. Polokarto, sebuah nama yang syarat makna. Polo yang diambil dari kata Polowija dan Karto yang bermakna raharja atau sejahtera. Sebuah desa yang sejak dulu dikenal dengan tanahnya yang subur, tempat masyarakatnya menggantungkan hidup pada pertanian. Dahulu, desa ini dikenal dengan nama Ponjen. Namun, segala berubah ketika Ratu Pakubuwono X berkunjung ke desa ini. Melihat suburnya ladang Polowija dan kehidupan masyarakat yang makmur, beliau memberi nama baru, Polokarto. Nama yang mencerminkan harapan dan kesejahteraan bagi warganya. Seiring waktu, Polokarto terus berkembang. Kini, desa ini bukan hanya menjadi pusat pertanian yang kaya hasil bumi, tetapi juga jalur strategis bagi lalu lintas regional dan kawasan industri yang semakin maju. Sebuah desa yang terus melangkah menuju masa depan tanpa melupakan akar dan sejarahnya. Di antara 17 desa yang ada di Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, Desa Polokarto tumbuh dengan keseimbangan antara alam, masyarakat, dan kemajuan. Terhampar di tengah sawah yang subur dan lingkungan yang asri, desa ini menjadi tempat di mana tradisi tetap hidup dan kebersamaan menjadi kekuatan. Merentang di atas lahan seluas 8,21 km persegi, kami berbatasan langsung dengan beberapa desa di Sukoharjo. Di sebelah utara, kami berbatasan dengan Desa Genengsari, Kayuapak, dan Jatisobo. Di sebelah barat, kami berbatasan dengan Desa Meranggen. Di sebelah selatan, kami berbatasan dengan Desa Rejosari. Dan di sebelah timur, kami berbatasan dengan Desa Tugu, yang juga merupakan bagian dari Kabupaten Karanganyar. Secara administratif, desa ini terbagi menjadi 4 kebayanan, 13 rukun warga, dan 35 rukun tetangga. Struktur ini mencerminkan eratnya hubungan sosial di antara warga, di mana nilai gotong royong masih terjaga dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Perkenalkan, nama saya Suharno sebagai Kepala Desa Polokarto. Visi dan misi saya sebagai Kepala Desa, yang pertama adalah kami selalu mengedepankan kebersamaan dalam membangun Desa Polokarto. Yang kedua, kami untuk bisa mandiri pangan di Desa Polokarto, dan yang ketiga yaitu kami berusaha untuk mencetak generasi muda yang religius dalam berkehidupan sehari-hari. Desa yang tidak hanya indah secara alam, tetapi juga memiliki potensi ekonomi yang terus berkembang, didukung oleh sektor pertanian, perkebunan, peternakan, serta UMKM. Desa ini mampu menciptakan lapangan kerja bagi warganya. Infrastruktur yang memadai serta akses pasar yang luas menjadi kunci utama dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Sebagai desa agraris, pertanian menjadi sektor utama yang menopang kehidupan warga Polokarto. Lahan pertanian yang subur dimanfaatkan untuk menanam berbagai tanaman pokok masyarakat untuk mendukung gerakan tahan pangan mandiri. Mensukseskan program ketahanan pangan yang menjadi program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Desa ini memiliki beberapa kelompok tani yang aktif dalam mengembangkan sektor pertanian, termasuk pertanian sawah dan jagung yang menjadi komoditas unggulan. Dengan penggunaan sistem irigasi yang baik, hasil panen petani di desa ini semakin meningkat dan berkualitas. Selain pertanian, sektor perkebunan juga menjadi salah satu keunggulan Desa Polokarto. Desa ini memiliki beberapa kebun buah unggulan, di antaranya kebun buah Bestari, kebun buah Larasati, dan kebun buah Alpukat yang menjadi daya tarik wisata dan sumber penghasilan masyarakat. Melalui program pemberdayaan petani dan pendampingan dari pemerintah, hasil perkebunan dapat diolah lebih lanjut untuk meningkatkan nilai jual dan kesejahteraan masyarakat. Tak hanya bertani, masyarakat Polokarto juga menggantungkan hidupnya pada sektor peternakan. Berbagai kelompok ternak seperti kelompok ternak sapi, ternak domba, dan ternak kambing berkembang pesat di desa ini.
Selain itu, budidaya ulat dan ternak ayam petelur juga menjadi sektor peternakan yang memberikan kontribusi besar bagi perekonomian warga. Untuk pengembangan potensi-potensi yang ada di wilayah Desa Polokarto, terutama di wilayah Gadus, itu dari desa, dari pemerintah desa, pertama itu memberikan fasilitas pelatihan sesuai bidangnya tadi. Desa Polokarto juga dikenal dengan berbagai UMKM unggulannya. Salah satu yang menonjol adalah industri rumahan roti Komar Bolu yang telah merambah pasar luas dengan produk roti berkualitas tinggi. Selain itu, produksi paper bag, salsa offset, turut berkontribusi dalam penyediaan kemasan ramah lingkungan. Tak hanya itu, budidaya backlog jamur juga menjadi salah satu usaha yang berkembang, memberikan peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Sebagai desa yang terus berkembang, Polokarto juga memiliki industri tekstil yang berperan penting dalam menyerap tenaga kerja dan meningkatkan ekonomi desa. Produk batik cap Pambayon dikenal dengan kualitasnya yang tinggi dan motif khasnya yang unik. Selain itu, grounding kain batik atau pewarnaan dasar pada kain batik juga menjadi salah satu proses penting dalam industri tekstil di desa ini. Dengan berbagai potensi yang dimiliki, Desa Polokarto terus berinovasi dan beradaptasi demi mencapai kesejahteraan masyarakatnya. Pendidikan menjadi pondasi utama dalam membangun masa depan generasi penerus. Berbagai fasilitas pendidikan telah tersedia untuk menunjang proses belajar mengajar. Mulai dari pendidikan usia dini hingga sekolah dasar. Di tingkat dasar, Desa Polokarto memiliki 4 sekolah yang tersebar di setiap kebayanan. SD Negeri Polokarto 1 di Kardus 3, SD Negeri Polokarto 2 di Kardus 1, SD Negeri Polokarto 3 di Kardus 2, dan SD Negeri Polokarto 4 di Kardus 4. Sekolah-sekolah ini menjadi tempat bagi anak-anak desa untuk menimba ilmu, tumbuh bersama, dan mempersiapkan masa depan mereka. Dengan tenaga pendidik yang berdedikasi, serta lingkungan belajar yang kondusif, Desa Polokarto berkomitmen menciptakan generasi yang cerdas, berdaya saing, dan berakhlak mulia. Tak hanya berfokus pada pendidikan, Desa Polokarto juga kaya akan warisan budaya yang terus dijaga turun-temurun. Salah satunya adalah seni karawitan, yang hingga kini masih lestari di tengah masyarakat. Alunan gamelan yang khas menjadi bagian tak terpisahkan dari berbagai acara adat dan kesenian di desa ini. Selain seni musik tradisional, Desa Polokarto juga memiliki jejak sejarah yang tak ternilai. Sendang Wicaksono, peninggalan dari era Pakubuwono ke-10, menjadi saksi perjalanan panjang desa ini. Tempat ini tidak hanya menjadi sumber mata air bagi warga, tetapi juga memiliki nilai historis yang mendalam bagi masyarakat sekitar. Tak hanya menjaga warisan leluhur, Desa Polokarto juga berinovasi menuju keberlanjutan. Dengan potensi energi baru terbarukan, desa ini memiliki peluang besar dalam pemanfaatan energi ramah lingkungan. Sebuah langkah menuju desa yang lebih mandiri dan sejahtera. Di Desa Polokarto, kehidupan berjalan dengan irama yang damai, dipenuhi semangat kebersamaan yang mengakar kuat dalam setiap langkah warganya. Berbagai kegiatan masyarakat bukan hanya menjadi rutinitas, tetapi juga cerminan jiwa gotong royong yang menjadi identitas di desa ini. Di setiap pagi dan senja, gema doa mengalun lembut dari musola dan masjid, membawa keheningan yang mendamaikan jiwa. Di sini, kegiatan keagamaan bukan hanya sebagai ritual, tetapi menjadi sebuah pengikat hati antara warga. Khususnya yang Muslim, itu 1 bulan sekali semua takmir masjid dari beberapa ormas, ada ormas Muhammadiyah, ada ormas MTA, ada ormas LDII, kemudian ormas yang lain, semua bersatu untuk berkoordinasi dan diadakan pengajian 1 bulan sekali, berkeliling dari masjid ke masjid. Tak jauh dari sana, berdiri dengan kokoh sebuah gereja yang indah, yang menjadi rumah ibadah bagi umat Kristen di desa kami. Di gereja ini, setiap minggu jemaat berkumpul untuk berdoa, mendengarkan firman Tuhan, dan mempererat hubungan dengan sesama. PKK memiliki peran penting yang turut mendorong kemajuan di desa kami. Kegiatan PKK bukan hanya tentang pengelolaan rumah tangga, tetapi juga pemberdayaan perempuan, dan menciptakan program yang membawa perubahan positif bagi keluarga dan lingkungan. Di Desa Polokarto, Posyandu telah berkembang menjadi lebih inklusif,
melayani seluruh lapisan masyarakat. Tidak hanya menjadi tempat bagi ibu-ibu dan anak-anak, kini Posyandu juga menyambut lansia, bahkan bapak-bapak dengan kehangatan yang sama. Di tangan para pemuda desa Polokarto, masa depan desa ini terus dipahat dengan semangat dan kreativitas. Dengan energi muda yang tak kenal lelah, mereka membawa harapan baru bagi desa kami yang mereka cintai. Semoga warga desa Polokarto dalam kondisi ayem tentrem, damai sejahtera, bahagia lahir batin. Jangan lelah untuk mencintai desa Polokarto, untuk mensukseskan visi dan misi dari Bapak Kepala Desa Polokarto, sehingga menjadi desa yang berpancasila, berbudaya, dan berbangsa.